Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sulfarhi dengan nomor induk mahasiswa 2011302223. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan investasi. Pengertian investasi adalah komitmen atau tujuan dan atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Istilah investasi dilihat dari investasi yang berkaitan dengan macam-macam aktivitas. B. Kebijakan investasi secara umum. Kebijakan investasi kemudian dituangkan dalam hukum investasi. Ada karena itu kebijakan investasi dan hukum investasi harus selaras atau harus harmoni. Ketentuan yang ada dalam hukum investasi harus memulisikan kebijakan investasi karena aturan hukum investasi merupakan legislative instrument for implementing the policy dan berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan investasi kebijakan istilah hukum yang dilakukan. Menurut Dex, kebijakan investasi antara lain atau investment promotion and facilitation. Terus yang kedua perdagangan, yang ketiga persaingan, yang keempat pajak, yang kelima tata kelola usaha perusahaan atau corporate government, yang keenam mempromosikan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab atau responsible business conduct. Dan yang selanjutnya ketujuh pengembangan sumber daya manusia, dan ke-8 pengembangan infrastruktur dan sektor keuangan, dan yang ke-9 dialog publik atau public government. Untuk menarik investor melakukan penanaman modal sesuatu kondusif dan yang ramah investasi atau konduktif and investor friendly policy, atau yang kedua kebijakan investasi di Indonesia. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong tercapainya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam. Modal untuk penguatan daya saing perekonomian, modal untuk nasional dan mempercepat peningkatan
modal tersebut dicabangkan di dalam pasal 4 Undang-Undang 25 atau tahun 2002. Menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang tahun 2005 atau 2007, pemerintah di dalam menunjukkan kebijakan dasar penanaman modal, yaitu yang pertama memberi perlakuan yang lama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, dengan tetap memperhatikan pembimbingan nasional. Dan yang kedua, menjamin kepuasan hukum, kepastian berusaha dan beranam berusak lagi. Penanaman modal sejak proses penyusunan perizinan sampai dengan sejak sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal selesai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, membutuhkan kesempatan bagi perkembangan dan membuktikan perlindungan kepada umum dan koperasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.